Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar Mas Bedu? Baik, Ustaz Lipa. Baik. Sehat ya? Iya gitu Mas Bedu. Tapi kenapa? Pak, apa? Kenapa kok? Ini Pak, kayak ngantuk Apa? gitu Mas Bedu. Iya, lemes kamu tuh. Kayak lemes Lipa. gitu. Lipa lemes banget. Kayak nggak ada apa? Nggak ada tenaga. Kayak nggak ada harga, gairah gitu. Bukan Mas Bedu mah. Kayak nggak ada harga, kayak nggak ada gairahnya gitu loh. Nggak ada gairah. Nggak ada gairah. Kenapa? Ada masalah apa yang menyebabkan Ipa tidak bersemangat pada pagi hari ini? Jadi semalam Ipa tuh nggak bisa tidur. Oh, karena nggak kebagian tempat tidur. Enggak. Nggak, Karena Ipa tidur di luar. Iya. Enggak sih. Berantem sama Dian. Bukan Ipa, tetangga Ipa Mas Bedu. Jadi Ipa Tetangga Ipa berantem gara-gara Ipa. bukan. Jadi dia tuh tetangga baru. Baru Nah, jam berapa tuh datang tuh dia? baru tadi sih, belum ada 3 menit Mas Bedu. Baru ini udah seminggu, tapi tiap malam berantem mulu Mas Bedu. Tetangga baru kamu setiap malam berantem mulu. Berantem mulu sampai istrinya tuh kayak minta tolong. Tolong. Ada bunyi geplakan tak gitu. Kayak terjadi perang dunia kedua gitu. Perang dunia ketiga gitu. Iya, sampai ada tentara Jepang datang. Kamu di sana, dia sama Cina lagi berantem. Ya pokoknya kayak mengganggu tetangga gitu loh Mas Bedu. Jadi ya Itu kayaknya mungkin KDRT. bisa jadi tuh KDRT kali itu. Kamu laporin ke RT. Karena itu KDRT. Iya. Kalau RW KDRW. KDRW, iya, mah. Emang di mana ada yang ada RW? KDRT, Pak. KDRT Mas. IP Bukan. punya tetangga baru di kontrakannya, Mas. Setiap malam IP jadi gak bisa tidur gara-gara belakangan ini tetangganya tuh selalu bertengkar. Ribut. Ributnya sama tetangga. Tetangganya. Suami istri mah Suami istri, ribut, gitu. tapi mereka tetangga Nah, IPA. IP ngiri gak diajak ribut ya. Enggak dong, keganggu dong. Ganggu. Jadi bukannya dia ngajakin ribut sama IP. Iya. Tetangganya berantemnya sama siapa? Sama suaminya, mah. Suaminya mah istri suami berantem. Nah, Suami istri apa sih suami? Lu ngomong bolak-balik apa sih? Suami istri mah berantem. Tadi lu bilang. Suami istri berantem. Terus? Kedengeran mah suara geplakan-geplakannya sampai rumah IPA. Kalau geplakan, mah. Jadi dia lagi Tahu ngadu, mama geplak itu kue geplak tuh Iya. yang putih. Bikin martabak mah dia. Mungkin ributnya kita tidak tahu masalah orang kan. Tuh, mah. Tapi yang jelas rumah tangga macam-macam. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin ya Allah. Itu namanya KDRT. Ya, kalau Iya. kata Bedu bukan KDRW. Kalau KDRW lebih tinggian lagi. Lebih sekian lagi. Buat Kalau warga itu. sampai nasional apa tinggi, mah namanya? KDRI. Enggak ada RI. Mah, Kita cerita ya. kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Sebetulnya yang namanya KDRT bukan terjadi sekarang. Tapi nama KDRT baru populer sekarang. Sekarang. Semenjak zaman dahulu kala yang namanya suami istri keributan pasti ada. Karena ketidakcocokan antara suami dengan istri. Antara istri dengan suami. Orang tua dengan anak. Jadi KDRT itu bukan hanya suami galak sama istri galak sama suami, bukan. Tapi semua anggota keluarga, siapapun itu, suami nyakitin istri nyakitin suami, orang tua nyakitin anak nyakitin orang tua, tuan nyakitin pembantu. Kan pembantu itu satu keluarga. Iya mah. Itu semua termasuk dalam KDRT. Maaf. Yang namanya KDRT ada yang oral. Ngomong, goro-gorowokan, teriak-teriak, apa aja diomongin. Kadang-kadang anggota Ragunan di absen. Suka ada yang absen anggota Ragunan? Ada mah. Nah, kadang-kadang dengan fisik. Mau dengan fisik, mau dengan mulut, dengan omongan, tetap dilarang.
Kenapa? Kita lihat tujuan daripada pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian nih para suami. Istri kalian dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Kata Allah litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Sekarang kalau suami galak sama istri, dikit-dikit marah, tenang aja di bini. Enggak mah. Kalau istrinya judes, galak, teriak-teriak mulu, galak sama suami, jadi suami enak nggak? Boro-boro enak mah. Ini artinya KDRT baik dari suami dari istri dilarang dalam agama. Karena tidak tercapai tujuan keluarga, rumah tangga. Tujuannya kata Allah yang pertama sakinah, ketenang tentraman. Makanya seharusnya suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, orang tua sayang dengan anak, anak sayang dengan orang tua. Itu harusnya rumah tangga. Cuman dengan adanya KDRT tidak ada yang merasa bahagia dalam keluarga. Sementara maaf, kita yang namanya orang kerja di luar, suami kerja di luar, istri kerja di luar, anak-anak sekolah. Kalau capek, lelah dan seterusnya, pulang ke rumah berharap mendapatkan ketenangan. Betul nggak Teh? Betul. Suami pergi kerja, apakah istri berharap semoga suami saya cepat pulang atau mudah-mudahan tidak usah pulang? Semoga cepat pulang. Kalau suami kita baik, mudah-mudahan cepat pulang. Kalau suaminya galak, mudah-mudahan nggak usah pulang hari ini. Ya. Karena maaf bedu, saya tidak sedikit orang yang curhat datang ke saya, yang suaminya galak, itu istrinya kadang-kadang kalau suaminya kerja, mudah-mudahan ada lembur. Karena apa? Kalau suaminya cepat pulang, cepat dianiaya. Ya Allah. Tidak sedikit suami yang di kantor punya masalah, dibawa pulang, masalah kantor, dibawa galak ke istrinya. Dia bilang masalah dibawa pulang. Ini. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa ada KDRT dalam keluarga. Yang paling banyak saya melihat di masyarakat saya yang banyak surat ke saya, kebanyakan faktor ekonomi. Sekarang, dengan adanya corona, Masya Allah, banyak sekali KDRT. Lebih banyak daripada sebelum corona. Maaf, kalau kemarin mungkin sehari ketemu berapa jam. Karena sekarang harus di rumah, lebih banyak ketemu suami istri. Kalau kemarin mungkin mereka kerja di luar punya uang, buat beras, buat kebutuhan dapur. Sekarang penghasilan kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Sementara kebutuhan tetap, akhirnya apa yang ada? Emosi, marah, tidak terima keadaan. Ini kenapa? Maaf, baik suami maupun istri, siapapun yang KDRT artinya dia jauh dari Allah. Harusnya bersyukur dengan indah rezeki kita. Inilah nikmat kita. Saat ini rezeki kita. Kemarin cukup, sekarang cuma tinggal ini. Alhamdulillah. Makanya kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, KDRT tidak akan terjadi. Banyak sekali perempuan yang takut kalau suaminya mau pulang karena ada KDRT. Banyak sekali seorang suami yang memilih diam karena istrinya KDRT. Kebanyakan saya lihat, kalau istri yang galak sama suami, istrinya terlalu banyak ngatur. Contoh, saya punya tetangga, suaminya curhat. Masya Allah, ini mah istrinya terlalu disiplin. Suaminya ngerokok, tidak boleh ada abu, dilap. Asbak, naroknya, maaf, ini nggak bercanda. Iya, betul. Sampai di rumah dia, kita juga sampai aneh. Nih, meja makan. Dipakein titik-titiknya itu, pakein lakban. Narok gelas, narok piring, nggak bercanda, serius. Serius saya. Biar blockingnya pas gitu ya kayak. Betul. Kata dia, tatanya harus begini mana tatanya. Blocking tatanya. Dia belajar sekolah di mana kagak ngerti. Table manner lah istilahnya. Nah, ini tempat sendok, tempat gelas, tempat piringnya di sini. Jadi titik-titiknya sudah ada. Kalau suaminya atau anaknya salah naruh titik, ini beneran. Apa yang terjadi?
Anak-anaknya kalau main di rumah mamah, Gusti merdeka, ajrutan. Wah, segala diacak-acak. Kenapa? Di rumahnya emaknya galak. Akhirnya di rumah orang acak-acakan. Ini salah. Sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai suami, tidak boleh menyakiti istri karena suami pelindung istri. Istri, anak buah suami harus ngikut kepada aturan suami. Selama suami membuat aturan sesuai aturan agama. Kita orang tua wajib mendidik anak sesuai aturan agama kemana anak kita diarahkan. Jadi jangan sampai dengan KDRT, karena KDRT itu sesuatu yang tidak disukai oleh siapapun, termasuk oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Apalagi kalau dikit-dikit gampar, dikit-dikit gampar. Tidak sedikit suami dikit-dikit nyalahin istri, dikit-dikit nyalahin istri. Padahal maaf, belum tentu istri yang melakukan itu gara-gara kesalahan istri. Boleh jadi penyebabnya adalah suami. Tidak sedikit istri berbuat sesuatu gara-gara suami. Tapi tidak sedikit istri salah sedikit, suami selalu menyalahkan istri. Padahal awal kesalahan dari suami. Makanya harusnya ada masalah bagaimanapun bicara berdua. Masalahnya apa? Iya. Penyelesaian bagaimana? Beres kan? Beres tuh. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini ada kasus KDRT juga. Ya, kenapa itu? Jadi istri udah di KDRT-in gitu sama suami, kekerasan gitu segala macam, dipukul, ditabok segala macam. Tapi istrinya gak mau ngelaporin mah karena dia menurutnya oh ini ujian dari Allah. Cuma keluarganya geram mah, geram gitu, kayak nggak suka anaknya dipukulin. Itu orang tua nggak apa-apa gitu mah kalau misalnya ngelaporin gitu. Oke. Suaminya galak, istrinya tinggal diam, tidak mau lapor, tapi keluarganya tahu kalau mantunya ini galak. Maka keluarga daripada istrinya ini harus ditanya punten ke anak perempuannya. Kamu kenapa diperlakukan seperti itu diam saja? Maaf, karena saya pernah melihat ada perempuan yang dia bilang saya sudah janji diperlakukan bagaimanapun dengan suami saya demi cintaku padamu, aku rela. Maaf, ada lagi kasus. Ya. Kenapa suaminya galak? Maaf, istri ini dulu ketika pacaran dengan suaminya pernah selingkuh. Makanya suaminya begitu nikah disiksa tuh bininya. Pernikahan seperti ini hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Hukum nikah kan 5. Yang pertama wajib. Kalau laki-laki ini penghasilannya cukup, tidak bisa menahan takut berbuat zina, tidak bisa ngerem, wajib. Yang kedua sunat. Laki-laki ini penghasilannya cukup, masih bisa mengendalikan nafsu birahi. Yang ketiga mubah, hukum pernikahan mubah. Yang keempat makruh, kalau laki-laki mau niat nikah dengan perempuan belum punya penghasilan, mau dikasih makan apa anak orang. Yang kelima, kalau laki-laki tadi nikah dengan seorang perempuan niatnya akan balas dendam, kayak ini hukumnya haram. Makanya keluarganya boleh dan sangat boleh menyelamatkan anak perempuan kita demi keselamatan bersama. Boleh lapor, tidak masalah. Berarti artinya mah ketika istri mendapatkan kekerasan dari suami, si istri berkewajiban untuk melakukan yang namanya gugatan cerai, itu harus ya, Pak? Maaf, hadis Nabi mengatakan la dororo wala diror. Jadi orang itu jangan mencelakai diri sendiri, jangan mencelakakan orang. Kalau kita digebuk itu tahu bonyok dan tahu adalah digebuk itu adalah sakit, kita diem aja artinya menghancurkan diri kita sendiri. Itu salah dalam Islam. Karena dalam Islam kita wajib memelihara kesehatan tubuh. Sakit aja wajib berobat, digebukin tiap hari, lama-lama bonyok. Lama-lama bonyok bener mah. Ya kan? Betul, Bang. Mentalnya lama-lama juga habis. Walau bagaimanapun, saya kuat, tetap aja manusia normal digebukin setiap hari, bonyok. Oke. Nah, berarti kalau istri sudah mendapatkan kekerasan, sudah membahayakan keselamatan jiwanya, terancam bahkan bisa dibunuh, apakah itu jatuhnya sudah talak kepada si suami melakukan talak pada istri dan pengadilan berhak untuk kamu sudah cerai gitu? Karena istri nggak mengajukan gugatan gitu, mah.
ketika habis nikah, suami mengucapkan talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Tidak spontan digebuk langsung jatuh. Artinya syaratnya sudah terpenuhi. Nih istri pergi ke pengadilan agama yang tiap kecamatan ada, lapor, digebuk dan seterusnya, bawa saksi laki-laki 2 orang balik berakal, baru boleh. Kalau istri tinggal diam, tidak spontan jatuh talak, kalau suami belum mengucapkan talak, tetap aja nggak bisa. Oke. Makanya jadi suami jangan enak aja. Istri juga Manusia punya rasa. Iya, punya rasa, hati. punya hati. punya hati. Makanya itu untuk melindungi kaum wanita, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan. Kalau dia tidak lapor-lapor menggugat, artinya ada pembiaran dan membahayakan keselamatan. Maaf. Kalau ini terjadi, untuk saat ini kan rumah kita nggak di tengah hutan, kayak Ipah. Iya mah. Ketahuan tetangga, ketahuan tetangga. saudara, ketahuan satpam lewat, lapor dong yang lihat. Lindungi keluarga kita, lindungi tetangga kita, jangan sampai terjadi sesuatu. Tidak sedikit kan yang di TV, yang dibakar sama lakinya, yang sampai dibunuh. Coba kemarin, Masya Allah, sering kali terjadi. Ini juga mah ada istri suaminya itu bangkrut gitu mah, usahanya turun banget gitu. Nah setiap hari istrinya jadinya uring-uringan mah, nyalahin suaminya, bar ini bar itu ini segala macam, cari kerja gitu mah. Maaf, Uring-uringan. istri yang seperti ini salah. Harusnya kita jadi istri, banyak duit tetap suami saya, tidak punya duit suami saya. Yang Ipah bilang uring-uringan, abang banyak uang, aku sayang, tidak punya uang, aku tendang. Itu yang salah. Artinya cintanya cinta duit. Dan ternyata saat ini betapa banyak manusia yang dikejar duit. Walaupun kakek-kakek, udah tua, udah bengek, kalau kaya rela tuh anak perawan dilamar. Walaupun nenek-nenek 72 tahun lu kagak lihat di TV, yang jangan nyengir gitu. 72 tahun lihat di TV. Lihat di TV Bang ada. Anak muda 23 tahun ngelamar nenek-nenek. Mau nikah, kenapa? Duit. Tapi boleh jadi dalam tanda kutip yang dicarinya karena tuh nenek kasih sayang. Karena tuh kakek tuh mungkin figur ayahnya kurang dari perempuan tadi. Biasanya ini lebih baik daripada yang gagah tapi galak menyakiti istrinya. Karena yang sudah tua itu udah layu kan. Yang penting ada yang ngurusin. Tapi tidak juga sedikit ketika dia menikah tuh kakek-kakek, istrinya yang muda hanya meletin duitnya. Kan itu pun KDRT. Batin dong kakek. Bener nggak? Bener mah. KDRT hatinya. Tapi nggak langsung dipukul, tapi dengan kelakuan istrinya yang centil, yang pacaran, yang habisin duit, itu pun termasuk KDRT. Jadi jangan Ipah kira KDRT cuma digebuk, dipukul, ditendang, tidak. Kelakuan-kelakuan yang menyakitkan, yang tidak sesuai aturan agama pun itu sudah KDRT. Tujuan pernikahan nggak kecapai. Datang ke rumah sengaja manis-manisin istrinya, bawa perempuan lain gitu mah. Nah itu banyak. Mereka tidak sadar bahwa itu menyakiti istri. Padahal begini, selesai haji wada, Rasulullah berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Kalian menikah dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti istri kalian, urusannya langsung dengan Allah. Ngerti maksudnya? Ngerti Bang. Kalau Anda para suami, nih suami semua nih, memperlakukan istri kalian tidak baik, boleh jadi istri kalian lemah, tidak bisa melawan, karena suaminya galak, dia ketakutan, kata Allah, urusannya langsung dengan Allah. Kalau bedu nggak percaya, tidak sedikit ketika suami masih lemah, tidak punya apa-apa, diurusin bininya, makan dibekelin, didoain sama bininya, pulang ya Allah disambut sama istrinya, terus berjalannya waktu kayak suami. Kawin lagi centil galak sama istri yang pertama karena udah bosen sama yang baru baik, kan maju umur. Maju mah. Begitu masa pensiun datang, semua insentif hilang. Mobil kantor hilang. Nah, sopir kantor hilang. nah tuh. Anak buah di kantor hilang. Gaji keliling-keliling tambahan-tambahan pada hilang. Perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang dicari cuma dunia.
Habislah semuanya. Mereka pergi. Nggak ada yang diharapkan lagi. Padahal sudah begitu menyakiti si yang pertama. Begitu datang masa pensiun ini, suami tadi sudah nggak ada apa-apa sekelilingnya. Karena nggak ada yang ngurusin. Sakit. Stroke. Masya Allah. Kembalinya kemana? Ke istri pertama. Padahal maaf dalam tanda kutip. Begitu banyak yang surat ke saya. Ketika dulu dia jaya, dia hebat menyakiti istrinya. Datang perempuan muda, grubrak nih bayi ama botol-botolnya. Ya Allah. Sungguh. Beneran gue kekal canda, gue yang nyelesain. Iya mah. Datang lagi. Kaget istrinya tuh kan. Grubrak tuh, datang ke rumah dia. Iya. Perempuan lain lagi bawa bayi. Ini anak laki loh. Itu KDRT. Dan itu menyakiti kami perempuan. Jangan lupa, Allah yang akan membalasnya. Maaf ya. Ini orang cerita ke mama. Baik, suami saya begini. Pokoknya begini. Mantap. Baik banget. Puji dia sampai jet. Allah berkehendak. Seminggu setelah dari rumah saya, suaminya meninggal. Begitu suaminya meninggal, nggak sampai seminggu, datang lagi. Ceritanya berbeda. Berbeda lagi. Ada orang Tangerang datang bawa anak 2. Hiji digendong, hiji dituntun. Katanya anak suaminya. Datang lagi orang Ciputat, lagi hamil, katanya anak suaminya. Ada lagi satu lagi, jadi 4 sama dia. Begitu hari keberapa suaminya meninggal, datang ke rumah saya nangis sesenggukan. Mama, ternyata yang saya cerita tempo hari bodoh, semuanya itu salah. Saya semuanya. Selama ini suami saya menyakiti saya lahir batin. Masya Allah. Akhirnya begitu suaminya meninggal, kagak gedoain dia udah gedek sama Ya Allah. itu bukan KDRT lagi, itu parah itu. Udah parah banget. Itu parah. Dan ini pengalaman seperti ini jangan sampai kalian melakukannya. Jangan tuh. Urusannya Allah dengan kalian. Karena istri tanggung jawab. Suami wajib dilindungi, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, bukan disakiti, apalagi sakit hati. Tuh, baik. Habis ngapain ya? Bisa ketemu di Ciputat ada, dari Tangerang ada. Sibuk banget berarti itu orang memangnya. Selain kita kembali lagi, kita tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang kita ingin membacakan pertanyaan yang udah masuk nih Ma di Instagram. Tema kita kali ini kan adalah KDRT ya Ma. KDRT. Jadi kita banyak banget ya ternyata jamaah-jamaah juga punya kegalauan yang sama dengan tema yang kita bicarakan nih Ma. Sok, naon. Silakan. Siapa dulu? Pertanyaan pertama dari Murdani Kasifah. Murdani Kasifah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Jiwaku meronta-ronta ingin bertanya. Ajurutan dong kalau meronta-ronta. Apakah KDRT hanya melingkup cuma kekerasan dengan tangan, mukul, nampar? Kalau misalnya suami tidak mukul tapi hanya berkata amat sangat menyakitkan, merendahkan, gimana ya Ma? Akibat pandemi corona, usaha ikut membantu nyari duit. Usaha ikut membantu nyari duit sepi. Malah kadang rugi. Nah, disitulah saya selalu dibilang wanita nggak ada gunanya karena nggak bisa nyari duit. Padahal saya berusaha terus, tapi hasilnya nggak bisa bantu cicilan. Namanya siapa? Murdani Kasifah. Murdani Kasifah kayak nama cowok tapi yang nanya cewek ya? Murdani. Kasifah mungkin namanya. Ya, Kasifah. Oke. Siapapun Anda yang namanya KDRT, kadang dari suami ke istri, Kadang istri. dari istri ke suami, dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, dari nyonya ke pembantu, pembantu ke tuan rumah. Ini ada. Yang namanya KDRT dari fisik, dari oral. Tapi ternyata yang lebih menyakitkan dari oral. Verbal gitu ya Ma. Dari tadi Mulut gitu. suaminya salah mulu. Udah kerja bantu nyari duit disalahin mulu. Nah, memang corona. Maaf dalam tanda kutip, survei membuktikan. Menyumbang sebagian besar KDRT. Yang biasanya punya duit buat makan, sekarang nggak punya duit. Betul Ma. Yang biasanya punya duit buat bayar listrik, sekarang nggak punya duit. Tambah lagi listriknya naik. Nah, kebanyakan dalam tanda kutip yang menyebabkan KDRT masalah ekonomi. Betul itu Ma. Nah, baik dengan fisik maupun dengan oral, dalam Islam dilarang. Dalam agama dilarang, dalam budaya dilarang, tentu hukum negara pun melarang. Karena tujuan pernikahan, litaskunu ilaiha, biar sakinah, tenang dan tentram. Begitu Murdani.
Kasifah. Kasifah. Jadi kekerasan tidak hanya fisik, tapi juga ngomong merendahkan juga termasuk kekerasan. Iya, ini oral. Iya. Oral. Justru Lebih itu yang menyakitkan. membekas gitu Wah, ya, Ma, ya. istri nggak ada gunanya. Ya Allah, sakit banget. Sakit itu pasti kan. Terus kalau ada gunanya, buat apa saya? Itu nanya lagi. Ganjal pintu. Ganjal pintu. Lumayan ya. Iya. Mah, ke pertanyaan selanjutnya ya, Maya. Sok. Dari Habibah Nurbaiti. Habibah. Mah, galau nih, Mah. Ada apa Habibah Nurbaiti? Salam dulu ya. Assalamualaikum, Mama. Mah, galau nih, Mah. Sok. Mah, suami saya selingkuh dan kederet. KDRT maksudnya, Mah. Iya. Saya baca langsung biar cepet ya, Mah. Sok. KDRT. Saya lapor polisi. Suami sakit hati karena saya laporin juga ke kantor dia biar dia dipecat dari kerjaannya. Akhirnya dia pergi ninggalin saya dan anak-anak. Sudah 3 tahun nggak pernah tengokin anak-anaknya, Mah. Pihak keluarga suami juga nggak peduli sama kami. Dosakah kalau saya tidak mau menikah lagi karena trauma, Mah? Terima kasih. Artinya nih kasus sudah lama. Sudah lama, Ma. Suaminya pergi meninggalkan dia, kemudian juga dia mungkin dicerai ya. Ya, ditinggalkan. Sampai dia berpikir, berdosakah saya kalau saya tidak mau nikah lagi? Tidak. Cuman punten. Kalau suami Anda baru tumben, misalnya selingkuh, ketahuan. Kan kalau di kantor SP ada 3. Iya apa ya? Iya betul, Mah. SP 1, 2, 3. Mungkin kalau Anda terlalu cepat, langsung lapor ke kantor, lapor ke polisi. Nah, ini salah langkah Anda. Jadi ada tahapan. Harusnya kalau tahapan pertama, suami masih begitu, tahapan kedua jadi nggak begitu kaget. Kemungkinan, kalau saya mendengar cerita Anda langsung SP3. Bahkan langsung melangkah polisi, langsung ke kantor suami. Kaget kan suaminya? Kaget suami. Jadi terlalu cepat prosesnya Anda. Kalau Anda sekarang memutuskan tidak nikah lagi, itu urusan Anda. Karena dalam Islam tidak ada kewajiban seorang janda menikah kembali. Karena Anda yang tahu kebutuhan Anda. Apa Anda harus menikah lagi atau tidak? Itu kan urusan Anda. Tidak berdosa. Gitu. Cuman harusnya ada tahapan tadi gitu. Oke, jadi yang dilakukan oleh Habibah ini terlalu cepat, terlalu buru-buru. Ya, prosesnya jadi kan ngitung aja 1, 2, 3. Ya. Dia langsung 3 loncat gitu. Karena sakit hati mungkin ya, Ma, ya. Walaupun sakit hati tapi tetap ini di atas. Yes. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ada prosesnya. IP sama Dian berantem, langsung kantor polisi. Ya enggak, selesaikan dulu di ruang secara tamu. Ngobrol dulu, lu ada apa sih? Salah paham enggak? Siapa tuh kabarnya bohong, ya kan? Betul. Ada tahapan. Langsung ke kantor polisi. Ajak orang ketiga yang mungkin dari keluarganya. Iya, yang harusnya. adil, yang dewasa, yang bijak. Kalau orang yang ketiga itu pain hibtum sikoko bainihima pab'atu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. An-Nisa 35. Kalau seandainya kalian ada pertikaian suami istri tidak bisa menyelesaikan, datangkan seorang hakim dari pihak laki-laki, seorang hakim dari pihak perempuan. Kalau dua-duanya niat nih, dua-dua hakim niat akan mengislahkan, mendamaikan, Allah buka hati suami istri. Makanya yang hakim tadi harus punya niat yang baik. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Dari Ladi Erva. Ladi Erpa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa? Berdosakah saya sebagai anak menyarankan orang tua untuk bercerai karena papa saya bukanlah contoh kepala keluarga yang baik dan mama saya sudah tidak bersedia melayaninya sebagai seorang istri. Terima kasih, Ma. Kalau seandainya papa Anda melakukan perbuatan yang memang di luar aturan agama, coba kita lihat. Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, kan laki-laki baca taklik talak. Iya. Kalau saya tidak berikan nafkah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan nafkah batin 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau ini terpenuhi, ayah Anda melakukan ini, nah damai dulu, damai. Kalau benar-benar ibu Anda sudah sakit hati dengan ayah Anda, silahkan. Tapi punten, usia Anda berapa? Ibu Anda bekerja enggak? Punya penghasilan enggak? Yang namanya rumah tangga banyak anak-anak yang tidak ngerti masalah. Silahkan Anda cari bibi Anda, uwa Anda, nenek Anda, kakek Anda, siapapun yang bisa menyelesaikan masalah. Anda berunding dulu. Tapi kalau benar-benar ayah Anda sering menyakiti ibu Anda, dipukul, ditendang, dan seterusnya, wajar. Sebagai anak pasti tidak ridho. Kasihan sama ibunya ya? Iya.
Gitu. Walaupun konsekuensinya adalah harus kehilangan secara finansial, secara ekonomi dia harus. Betul. Nggak mau ya, Mah. Makanya Mama bilang tadi, lihat kemampuan ibunya. Lihat bagaimana dia segede apa tuh anak ini nih, kan tidak tahu umurnya berapa tuh anak, Iya, kan? Apa SMP, apa SMA, apa udah kuliah, apa udah kerja, kita kan tidak tahu. Makanya kita lihat situasi, walau bagaimanapun jangan pakai emosi, tapi akal sehat yang kita pakai. Gitu. Oke, baik. Cuman jangan takut. Seandainya benar-benar ayah Anda sudah sangat menyakitkan ibu Anda lihat juga ada pegal, ibu Anda sudah tidak tahan, rezeki bukan di tangan suami, tapi di tangan Allah. Jangan takut, selama kita bergerak pasti rezeki ada. Amin, amin. Baik, Mah. Ya tuh jamaah ya, mudah-mudahan jawaban-jawaban Mama Dede bisa menjadi solusi atas kegalauan-kegalauan jamaah yang bertanya langsung ke Mama Dede pada hari ini. Ya Allah. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Jadi tahu. Peduli terhadap lingkungan sama tetangga, walaupun tetangga baru ya. Paling nggak laporlah ke pihak itu ya, Maya. Jadi gini, pihak RT. kita yang namanya lingkungan, kalau tetangga ada masalah apa-apa, jangan tinggal diam. Karena tetangga saudara kita yang paling dekat. Makanya kalau dengar kayak Ipah tadi, tetangga digebukin sama suaminya, digalakin suaminya, khawatir membahayakan. Maka kita wajib, kalau kita nggak mungkin datang, lapor RT, lapor RW, lapor lingkungan. Ini tugas mereka dan tugas kita semua. Ya, melindungi lingkungan dan juga melindungi si rumah tangga. Iya, jangan sampai terjadi KDRT. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang ngerti agama tidak akan melakukan ini. Kalau ada yang pernah melakukan, mudah-mudahan banyak taubat. Baik, Mah. Kalau gitu sekalian kita ajak jamaah juga yang ada di rumah, Mah, ya, agar rumah tangganya yang belum mencapai tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, warohmah, kita berdoa sama-sama. Kita doakan sama-sama, termasuk juga rumah tangga Bedu, rumah tangga Ipe. Kita semua. Semua pemirsa. Ya. Kita berdoa, Mah. Minta sama Allah agar tujuan pernikahan tercapai dan bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Silakan, Mas. Mari pemirsa, kita sama-sama mengangkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah ya Allah suami-suami kami suami yang sayang dengan istrinya. Jadikan ya Allah istri-istri menjadi istri yang taat, setia dengan perintah suaminya. Selama suaminya memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan aturan agamamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami semua, baik suami maupun istri, akidah Islamiah yang benar. Tanamkan dalam dada kami semua, mana yang benar, mana yang salah. Tanamkan ke dalam dada kami semua, agar kami selalu taat dengan segala perintah-Mu ya Allah. Karena Engkau perintahkan agar kami semua saling melindungi, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, bahkan saling meringankan beban kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami semua perasaan kasih, perasaan sayang. Jauhkan ya Allah menyalahkan orang lain, apalagi menyakiti orang lain ya Allah. Karena kami tentu saja tidak sanggup untuk menjalaninya ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Berikan kepada kami kekuatan iman agar kami sabar menghadapinya. Berikan kepada kami kesabaran dalam menghadapi ujian yang Kau berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berikan jalan yang terbaik buat kami, insyaallah kami jadi orang yang bertakwa kepadamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Ya Allah, bimbing kami yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan di tausiah pagi hari ini bisa membuat kita jadi semakin merubah ya. Kalau tadinya
di rumahnya melakukan kekerasan. Janganlah. Sekarang lemah lembut. Lemah lembut. Ya. Kalau ternyata temperamental, dilunakkan hati. Dilunakkan hati. Jadi lunak. Gitu. Oke, Mama terima kasih buat tausiahnya ya, Maya. Terima kasih Mas atas ilmunya. Ipe, terima kasih. Terima kasih Mas Pedu. Anda Bawi, terima kasih. Terima kasih Anda Bawi. Pokoknya kalau ada tetangga berisik-berisik lagi, panggil Pak RT. Panggil juga Pak RW. Pak RW, iya. Jawa, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.